Di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba dari arah kejauhan, Erik melihat ada lampu yang redup perlahan muncul dari kabut malam. Melihat hal itu, Erik mengerem motornya secara perlahan. Di dalam hatinya, ia bergumam, di tengah hutan kayak gini, kenapa bisa ada pasar ya? Begitu ia melangkah masuk, hawa di sekitarnya langsung berubah drastis. Panas dan dingin bercampur jadi satu dan membuat sekujur tubuh Erik merinding. Orang-orang yang ada di sana sibuk berlalu lalang, tapi tidak satupun dari mereka yang menatap mata Erik. Kembali lagi bersama Alice Story. Ini Jumat malam dan tandanya aku mau membacakan cerita horor malam. Cerita malam ini menceritakan tentang kejadian, kehidupan, dan segala aktivitas yang mengerikan di dalam pasar gaib. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Tidak ada yang aneh dari jalanan itu pada siang hari. Hanya jalan kecil beraspal retak yang memotong kebun singkong dan hutan bambu. Tapi warga desa selalu menghindarinya saat matahari perlahan tenggelam. Mereka menyebutnya dengan jalur mati. Jalur yang kata orang tua tidak selalu berakhir di tempat yang sama. Erik baru tahu tentang cerita itu setelah semuanya terlambat. Erik bekerja sebagai kurir antar barang dan sudah terbiasa melewati jalur ataupun jalanan yang sunyi. Pada suatu malam, hujan rintik turun membasahi segala yang ada di tempat, termasuk ponsel Erik yang sulit untuk membaca peta. Aplikasi navigasi menunjukkan ke arah jalanan pintas. Jalanan itu lebih cepat 20 menit dari jalanan yang seharusnya ia lewati. Tanpa berpikir panjang, Erik segera mengikuti petunjuk itu. Semakin jauh ia masuk ke dalam jalanan itu, Erik merasa suasana semakin berubah. Pepohonan bambu menjulang rapat, menutup cahaya lampu motor. Di sana, udara juga terasa semakin dingin. Bukan udara dingin biasa, melainkan udara dingin yang membuat dadanya sesak. Lebih anehnya lagi, jam di dashboard motornya menunjukkan pukul 11:30. Padahal ia merasa baru 15 menit berkendara. Di tengah perjalanannya itu, tiba-tiba dari arah kejauhan, Erik melihat ada lampu yang redup perlahan muncul dari balik kabut malam. Melihat hal itu, Erik mengerem motornya secara perlahan. Di dalam hatinya, ia bergumam, di tengah hutan kayak gini, kenapa bisa ada pasar ya? Dengan rasa penasaran yang tinggi, Erik mencoba lebih dekat ke arah pasar itu. Jika dilihat dari jauh, itu bukan pasar biasa. Tenda-tenda yang berdiri di sana menggunakan kain kusam yang berjajar dengan rapi. Lampu minyak menggantung di depan tenda. Cahayanya kekuningan dan terasa bergetar. Bau anyir bercampur wangi dupa memenuhi udara. Suara orang-orang terdengar seperti aktivitas pada umumnya di pasar. Tapi Erik merasa ada yang aneh. Ia bergumam lagi, apa ini pasar malam? Erik turun dari motor dengan perasaan heran sekaligus lega. Mungkin ada desa di balik hutan ini. Erik turun dari motor itu berniat untuk bertanya, lalu pergi. Begitu ia melangkahkan kaki masuk, hawa di sekitarnya langsung berubah drastis. Panas dan dingin bercampur jadi satu dan membuat sekujur tubuh Erik merinding. Orang-orang yang ada di sana sibuk berlalu lalang, tapi tidak satu pun dari mereka menatap mata Erik. Mereka menunduk dan wajahnya tertutup dengan bayangan lampu. Di tengah kebingungannya, dari arah kanan Erik ada seorang pedagang yang memanggilnya. "Silakan mas, mau cari apa?" Erik menoleh ke arahnya dan melihat di balik meja kayu yang lapuk, ada seorang perempuan tersenyum padanya. Senyumnya lebar, bahkan terlalu lebar. Giginya hitam dan runcing di beberapa bagian. Di depannya tersusun barang-barang aneh seperti jam berkarat yang berdetak mundur, sisir yang penuh dengan rambut kusut, dan botol yang berisi cairan merah kehitaman yang di dalamnya ada sesuatu yang bergerak sendiri. Bukannya beli, Erik malah bertanya tentang pasar itu kepada penjual yang menyapanya tadi, dan perempuan itu menjawab,
Ini pasar pada umumnya. Semua ada di sini dan bisa beli di sini. Erik mencoba mengedarkan pandangan lagi, dan ketika ia hendak mundur, matanya malah tertarik pada satu lapak. Di sana ada seorang pria yang menjual makanan. Bentuknya seperti sate, tapi dagingnya keabu-abuan dan berdenyut pelan seperti masih hidup. Erik mendekatinya dan mencoba untuk menyentuhnya. Namun, dari arah belakangnya ada seseorang yang melarangnya untuk menyentuh makanan itu. Seketika Erik berbalik badan. Tepat di belakangnya berdiri seorang pria muda. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaian yang pria muda itu kenakan seperti orang kota, menggunakan jaket dan celana jeans. Penampilan pria muda itu terlihat normal, berbeda dengan yang lainnya. "Kamu manusia kan?" Erik mencoba bertanya dan memastikan, karena penampilannya beda dari yang lain. Pria muda itu pun menjawab kalau ia masih manusia, walaupun sebentar lagi ia akan tetap tinggal di sana. Merasa tengguknya basah oleh keringat dingin, ia bertanya kepada pria muda itu tentang tempat itu. Dengan singkatnya, pria itu menjawab, "Ini adalah pasar goib. Ini tempat mereka untuk berdagang, tapi bukan dengan uang." Pria itu menatap ke sekelilingnya, lalu mendekat ke arah Erik. Mereka berdagang menggunakan waktu, ingatan, rasa sakit, umur, bahkan kadang menggunakan nyawa orang lain. Mendengar penjelasan yang belum bisa dicerna di pikirannya, Erik hendak pergi dari sana tanpa berkata apapun. Namun, ketika ia menoleh ke arah pintu masuk pasar, jalur yang ia lewati tadi berubah menjadi deretan lapak penjual yang semakin bertambah. Pasar itu seolah mengembang dan menelan jalan keluar. Pria muda itu mencoba menenangkan Erik karena kebingungan melihat pasar yang semakin luas dan hilangnya jalan yang ia lewati tadi. Ia juga berkata, selama tidak terjadi transaksi apapun, mereka tidak bisa menahannya terlalu lama. Seakan mendengar percakapan mereka, seorang pedagang lainnya mencoba mendekati Erik. Tubuhnya kurus, tinggi, lehernya terlalu panjang, dan matanya tidak berkedip. Pedagang itu menawarkan sesuatu kepada Erik. Karena Erik sudah tahu apa yang akan terjadi, ia menolak dengan halus. Namun, seakan tahu segalanya, pedagang itu menunjuk ke arah dada Erik. "Kamu membawa beban. Ada lapak yang bisa menghapus rasa sakit itu. Ayo, ikut bersamaku," ucap pedagang itu yang terus memaksa Erik. Beban yang Erik bawa di dadanya adalah tentang perasaan bersalahnya yang belum selesai karena ayahnya meninggal secara mendadak. Erik sedikit terkejut karena pedagang itu mampu membaca pikiran dan masa lalunya. Untungnya, pria muda yang dari tadi bersama Erik mampu menahan dan menarik lengan Erik untuk jangan mendekati atau menghiraukan mereka. Karena sekali Erik tergoda, semuanya akan selesai begitu saja. Agar tidak menjadi pusat perhatian dari pedagang goib ini, mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri pasar sembari mencari jalan keluar yang hilang itu. Di sepanjang jalan menyusuri pasar gaib itu, Erik melihat banyak hal yang membuat perutnya mual. Ia melihat ada bayi kecil di dalam keranjang yang dijual sebagai pengganti rezeki. Di sana ada topeng wajah manusia yang masih menangis dan seorang perempuan yang menawar umur suaminya agar ia tetap muda. Hal seperti ini juga kurang lebih seperti melakukan perjanjian dengan setan dan semacamnya, dengan dalih berdagang di pasar gaib. Tak lama kemudian, jam pasar berdentang cukup keras. Walaupun tidak terlihat adanya jam di sana, tapi suara itu mampu membuat semuanya berhenti bergerak secara serentak. Dengan tatapan yang tajam, mereka menoleh ke arah Erik dan pria muda itu. Dengan kepanikan, pria muda itu berbisik pelan. Jika waktunya sudah habis, dan kalau mereka nggak segera keluar sebelum dentang jam yang ketiga, mereka akan dijadikan sebagai barang dagangan. Kepanikan itu semakin menyelimuti Erik, dan ia segera berjalan dengan cepat untuk mencari jalan keluar. Lampu-lampu mulai redup,
dan para pembeli juga makhluk yang berbentuk tak jelas itu mulai mendekat, mendengus seperti binatang yang kelaparan. Dari kejauhan, Erik melihat ada celah sempit di antara dua tenda. Mereka berlari ke arah celah itu. Tapi ada tangan dingin yang mencoba meraih kaki Erik. Ia terjatuh dan hampir diseret. Untungnya, pria muda itu menarik Erik dengan sekuat tenaga. Di dentangan jam yang ketiga, suaranya menggema sampai membuat telinga Erik kesakitan. Seketika, pasar itu lenyap. Erik terhempas ke tanah yang berlumpur. Ia terbatuk dan nafasnya tersengal. Di sekelilingnya hanya hutan bambu yang sunyi. Tidak ada pasar, tidak ada lampu, dan tidak ada suara sama sekali. Erik melihat motornya tergeletak tak jauh dari situ. Erik juga melihat pria muda itu terbaring lemah dengan tubuhnya yang perlahan memudar. Pria muda itu mengatakan, "Aku sudah terlalu lama di sana dan waktuku sudah habis. Aku cuma menunggu seseorang terakhir yang bisa kubantu." Tubuh pria muda itu hampir menghilang dan menyisakan bau tanah yang basah. Erik menyaksikan tubuh pria muda itu perlahan hilang dan lenyap. Erik memutuskan untuk pulang dan jam menunjukkan pukul 12:10. Padahal ia merasa berada di dalam pasar itu sudah berjam-jam. Beberapa hari kemudian, Erik kembali ke desa itu dan mencoba bertanya kepada warga desa tentang pasar gaib. Erik bertemu dengan seorang kakek yang sepertinya tetua desa di situ. Erik menceritakan semua apa yang ia alami beberapa hari yang lalu. Kakek itu menghela nafas panjang saat mendengar ceritanya. "Kamu masih beruntung, Nak. Pasar itu akan muncul setiap Jumat Kliwon. Banyak yang masuk ke sana dan sedikit yang bisa keluar. Yang kembali pun biasanya tidak utuh," ucap penjelasan dari kakek dengan lembut. Adanya pasar itu karena memang disitulah kehidupan dan gerbong dunia lain menetap di sana sudah puluhan tahun. Dulu, warga desa sempat sudah melakukan beberapa ritual dan permohonan untuk saling menjaga. Namun, mereka mengatakan jika mereka berada di desa itu lebih dulu dan mereka tetap ada di sana karena butuh sosok pembeli. Maka dari itu, setiap Jumat Kliwon, warga memilih untuk berada di rumah atau tidak mendekati hutan itu. Erik pun mengira kalau apa yang ia alami itu sudah berakhir. Namun, ia malah mendapatkan gangguan yang membuatnya tidak nyaman. Di suatu malam, saat Erik sedang bercermin, menyisir rambutnya setelah mandi, ia melihat di belakangnya ada bayangan samar yang terlihat seperti tenda kain kusam dan lampu minyak yang bergetar. Ia juga mendengar suara yang berbisik di telinganya dan mengatakan, "Masih ada yang kau bawa dari kami." Sejak malam itu, Erik jadi sering terbangun dengan bau dupa dan anyir darah. Juga di setiap Jumat Kliwon, jam di rumahnya selalu berdentang dengan sendirinya, seakan memanggilnya kembali ke pasar yang tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Energinya pasti terkuras banyak waktu berada di dalam pasar, apalagi itu adalah gerbong menuju dunia lain. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu cerita malam horor di Jumat malam ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye-bye.